Halo pemirsa, Anda menyaksikan program Dialog Interaktif Titik Tengah bersama saya Amanda Manuputi. Pemirsa, 3 perguruan tinggi di Indonesia berhasil masuk dalam 100 besar pemeringkatan repositori institusional periode Januari 2011 versi Webometrics. Salah satunya adalah Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Apa sebenarnya pemeringkatan versi Webometrics ini? Lalu kemudian bagaimana kemudian ITS bisa masuk dalam 100 besar dunia, bahkan nomor 1 di Indonesia? Bersama kita akan bahas dalam program Dialog Interaktif Titik Tengah pagi ini dengan mengangkat tema ITS peringkat 64 dunia. Dan pemirsa, inilah Titik Tengah untuk mencari solusi di tengah permasalahan. 3 perguruan tinggi di Indonesia berhasil menempati 100 besar dunia dalam pemeringkatan repositori institusional periode 2011 versi Webometrics. Salah satunya adalah Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Ketiga perguruan tinggi di Indonesia yang menempati urutan 100 besar dunia adalah ITS Surabaya yang menempati urutan ke-64, disusul Universitas Diponegoro atau Undip Semarang di urutan ke-70 dan Universitas Sumatera Utara atau USU Medan menempati urutan ke-91. Pemeringkatan yang dilakukan Webometrics untuk repositori institusional ini guna mengukur perguruan tinggi dalam memberikan akses kepada masyarakat atas karya-karya yang dilakukan. Publikasi dapat berupa jurnal ilmiah, tesis, disertasi, maupun skripsi. Pemeringkatan ini disambut gembira oleh pihak ITS. Hal ini dinilai merupakan bukti pertanggungjawaban ITS kepada masyarakat atas karya yang dihasilkan mahasiswa dan dosen. Bagaimana ITS itu memposisikan dirinya di antara perguruan tinggi ternama di dunia. ITS harus ke depan bisa membuktikan bahwa ITS bermanfaat bagi masyarakat. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tema kita pada pagi hari ini, saat ini di studio Metro TV Jawa Timur telah hadir narasumber yaitu Profesor Insinyur Eko Budi Jatmiko MSc PhD selaku pembantu Rektor 4 bidang kerjasama dan pengembangan. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sekali. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami pemirsa nanti di nomor telepon 031 561 3369. Saya ke Prof. Eko terlebih dahulu. Ya. ITS ini bisa dibilang ini adalah salah satu prestasi yang luar biasa yang diraih oleh ITS. Peringkat 64 di dunia, berarti peringkat pertama di Indonesia. Tapi sebenarnya ini penilaian versi Webometrics ini sebenarnya penilaian apa sih, mungkin untuk memberitahu kepada masyarakat dulu? Webometrics sebenarnya ada beberapa pemeringkatan. Yang pertama adalah Webometrics itu sendiri yang lebih komprehensif, sedangkan yang repositori ini adalah semacam khusus untuk muatan-muatan ilmiah atau karya-karya ilmiah yang disediakan untuk dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia, dimanapun. Dan itu ketika kemudian berdasarkan penilaian tersebut ITS mendapat peringkat ke-64 berdasarkan hasil karya ilmiah yang bisa diakses dari seluruh dunia. Berarti penilaiannya kriterianya berdasarkan apa saja itu? Banyak ya, karya-karya ilmiah yang dalam bentuk digital file biasanya. Nah itu di kami ada seperti tesis, tugas akhir, baik yang non-degree seperti diploma, kemudian sarjana, S1, S2, S3, kemudian karya-karya hasil penelitian, kemudian jurnal-jurnal yang kami terbitkan, kemudian paper-paper yang dihasilkan oleh dosen ataupun mahasiswa yang dimuat di jurnal lain, itu juga disajikan di situ. Kemudian juga image-image, brosur-brosur
dan informasi ilmiah lain yang kami miliki itu kami sediakan. Jadi kalau secara gambaran sederhananya, ketika seseorang hendak mengakses pencarian atas kata kunci tertentu, dia akan didirect ke link yang dimiliki ITS seperti itu atau bagaimana? Betul, ataupun juga bisa masuk ke repositorinya ITS sendiri. Repositori kan arti harafiahnya kan tempat penyimpanan begitu. Jadi khusus untuk perguruan tinggi adalah tempat penyimpanan karya-karya ilmiah. Jadi di situ perpustakaan kami sudah menyediakan laman atau website khusus untuk digital library, sehingga siapapun bisa mengakses. Dan di situ kita buat list, ada list berapa jumlah, seperti jumlah tugas akhir yang kami muat di laman tersebut ada sekitar 8.200-an. Itu belum semua. Ya, kemudian yang S2 ada sekitar 3.000. S3 memang masih belum banyak, baru 35, dan seterusnya yang lain-lain. Dengan demikian berarti penilaiannya berdasarkan lebih dilihat dari kuantitas ya, seperti itu. Kuantitas dan kualitas sebenarnya, dan aksesibilitasnya. Dan aksesibilitasnya. Ya. Berarti memang kalau saya bilang berarti ITS memang on purpose, memang sengaja untuk melakukan digitalisasi atau seperti itu. Oh iya, betul sekali. Jadi kita tahun lalu itu mempunyai program untuk mendigitalisasi semua karya-karya ilmiah, tugas akhir, tesis, disertasi, kemudian paper-paper, jurnal-jurnal yang kami terbitkan sendiri, juga yang tadi saya sampaikan hasil-hasil penelitian dan sebagainya. Kalau kita lihat seperti itu, bahwa pada saat ini ITS mendapat peringkat 64 di dunia, dan penilaian ini setiap 6 bulan sekali ya, seperti itu. Tahun lalu ITS sendiri peringkatnya bagaimana? Kami tahun lalu belum ada repositori itu, baru Januari ini kami mendapatkan informasi repositori. Tapi tahun-tahun yang lalu, mulai 2008 kami mengikuti itu, kami mempunyai peringkat Webometrics. Tapi Webometrics ini lebih banyak lagi, kemudian dicatat salah satunya adalah berapa sitasi dari makalah-makalah yang diterbitkan atau disusun oleh dosen-dosen dan mahasiswa kami yang disitasi oleh pihak lain. Nah, itu salah satunya. Kemudian berapa size, berapa jumlah laman yang tertera di dalam mesin pencari. Misalnya kita di Google, kemudian tanya tentang ITS, di situ terlihat ada ITS itu ada berapa juta gitu ya. Itu size. Kemudian visibility, link kita dengan halaman-halaman yang lain, dengan mungkin ada mitra, kemudian ada perguruan tinggi lain yang mempunyai link dengan ITS. Itu yang diperhitungkan juga. Ini berdasarkan mesin pencari yang ada di internet. Seluruh mesin pencari, atau memang ditentukan mungkin cuma berdasarkan pencarian di situs Google atau ada situs-situs yang lainnya juga? Webometrics khususnya memakai Google ya. Kemudian untuk citasi mereka memakai Google Scholars. Kalau untuk perankingan itu memang komprehensif. Itu ITS di urutan berkisar ya antara 5 sampai 7 di Indonesia ya. Tapi pernah juga urutan 3, 4 gitu ya. Baik, Prof. Eko, kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, dan pemirsa, kita juga masih mengundang partisipasi Anda di nomor telepon 0315613369. Titik Tengah akan segera kembali.